Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizis Mazil Ardi dengan NIM 23136076. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari ujian akhir semester saya, mata kuliah ekologi. Yang pertama adalah pengertian ekologi. Dalam studi geografi, ekologi dipandang sebagai perspektif atau pendekatan yang menekankan pada interaksi kompleks antara manusia dengan lingkungan fisiknya. Geografi memandang ekologi bukan hanya sekedar hubungan biologis, melainkan sebagai sebuah sistem ruang di mana aktivitas manusia dan fenomena alam saling mempengaruhi secara timbal balik dalam satu kesatuan ekosistem. Konsep ini sering disebut sebagai ekologi manusia, yang mengkaji bagaimana perilaku manusia beradaptasi terhadap kondisi lingkungan serta bagaimana intervensi manusia mampu mengubah keseimbangan alam di suatu wilayah. Kondisi geografis dan hidrometeorologi, yakni Pulau Sumatera dan khususnya Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, merupakan wilayah yang secara geografis terletak di sepanjang jalur pegunungan, yaitu Bukit Barisan. Posisi ini memberikan dua sisi mata uang, yakni adalah kekayaan sumber daya alam yang melimpah namun di sisi lain memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana hidrometeorologi. Dengan curah hujan yang seringkali melebihi rata-rata nasional akibat pengaruh fenomena iklim di Samudra Hindia. Wilayah-wilayah ini secara alami memiliki debit air yang sangat besar yang harus dikelola oleh ekosistemnya. Degradasi ekosistem dan ketidakseimbangan ekologi secara ekologis, hutan di pegunungan berfungsi sebagai spot alami yang menyerap air hujan dan mengaturnya melalui siklus infiltrasi ke dalam tanah. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kajian menunjukkan bahwa adanya gangguan serius pada fungsi ini. Sedangkan di Aceh, kawasan ekosistem Lesser mengalami tekanan akibat perambahan lahan. Dan di Sumatera pun, Sumatera Utara, alih fungsi lahan di hulu dengan Das Daily telah meningkatkan volume air permukaan atau runoff, sementara di Sumatera Barat kemiringan lereng yang ekstrem diperparah oleh aktivitas pertambangan dan pembukaan lahan yang merusak struktur mekanik tanah. Dampak aktivitas antropogenik bagi banjir di ketiga provinsi ini bukan lagi sekedar fenomena alam murni, melainkan cerminan dari kegagalan interaksi antara manusia dan lingkungannya. Pesatnya urbanisasi yang tidak terkendali dan penyempitan yang sempadan sungai oleh pemukiman dan sistem tata ruang yang mengabaikan daya dukung lingkungan telah mempersempit ruang gerak air. Akibatnya, air hujan yang seharusnya menjadi sumber daya justru berubah menjadi masa perusak yang menimbulkan kerugian harta benda hingga korban jiwa. Pentingnya pendekatan ekologis melihat kompleksitas masalah di atas penanganan banjir yang tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan teknik struktural, seperti pembangunan dan tanggul dan atau beton. Diperlukan sebuah kajian ekologis yang komprehensif untuk membedah akar permasalahan dari hulu hingga ke hilir. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana mengembalikan fungsi layanan atau ekosistem service di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar terciptanya resiliensi, ketangguhan wilayah dalam menghadapi perubahan iklim global. Selanjutnya, rumusan masalah terbagi menjadi tiga. Bagaimana Yang pertama, bagaimana pengaruh degradasi tutupan hutan di kawasan hulu pegunungan Bukit Barisan, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terhadap peningkatan debit air yang memicu banjir. Yang kedua, sejauh mana perubahan tata guna lahan seperti konversi hutan menjadi perkebunan sawit di Aceh atau lahan hortikultura di Sumatera Utara berkontribusi terhadap penurunan daya serap atau infiltrasi tanah. Yang ketiga, bagaimana kondisi geomorfologi dan sedimentasi sungai di ketiga wilayah tersebut mempengaruhi kapasitas tampung air saat terjadi curah hujan yang ekstrem. Tujuan utama dari kajian ekologis ini adalah untuk menganalisis secara mendalam hubungan kausalitas antara kerusakan fungsi ekosistem di sepanjang jalur pegunungan Bukit Barisan dengan meningkatkan frekuensi serta intensitas bencana banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kajian ini secara khusus berupaya mengidentifikasi sejauh mana degradasi tutupan hutan di wilayah hulu dan perubahan tata guna lahan menjadi kawasan monokultur atau pertambangan telah menurunkan kapasitas infiltrasi tanah dan mengganggu siklus hidrologi alami. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi daya dukung dan daya tampung lingkungan pada daerah aliran sungai yang telah mengalami tekanan antropogenik. Sedimentasi yang menyebabkan penangkalan sungai melalui pendekatan geografi ekologika. Penelitian ini yang bermaksud merumuskan strategi mitigasi bencana yang komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi lebih mengutamakan solusi berbasis alam atau natural based solution, serta penataan ruang yang selaras dengan karakteristik ekologis lokal untuk mewujudkan resiliensi wilayah dalam jangka panjang. Selanjutnya ada metode kajian lingkungan secara objektif dan terdapat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Metode yang dibentuk ini adalah deskripsi kualitatif dengan didukung oleh analisis spasial keuangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis hubungan antara karakteristik fisik lahan dengan kejadian bencana banjir di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data utama dikumpulkan melalui studi literatur dan data sekunder dari instansi terkait seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang disebut dengan BMKG. Untuk data curah hujan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk data tutupan lahan. Selain ini, kajian ini menggunakan teknik analisis komparatif untuk membandingkan perbedaan pemicu ekologis di masing-masing provinsi. Analisis dilakukan dengan memantau perubahan penggunaan lahan melalui citra satelit atau multitemporal guna melihat laju deforestasi dan perluasan kawasan terbangun di sepanjang daerah aliran sungai. Seluruh data yang terkumpul kemudian disintesis menggunakan metode analisis ekosistem, yaitu mengevaluasi kemampuan alam seperti vegetasi dan struktur tanah dalam menjalankan fungsi hidrologisnya dibandingkan dengan beban antropogenik atau aktivitas manusia yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya, analisis ekosistem hulu di Aceh dan Sumatera Barat. Yang pertama, kondisi vegetasi dan deforestasi. Di Aceh sering terjadi fragmentasi di kawasan ekosistem leuser, pegunungan, hutan untuk perkebunan sawit dan pembalakan liar mengurangi drastis luas hutan dalam penyangga. Di Sumatera Barat, pembukaan lahan di lereng-lereng curam untuk pertanian lahan kering dan pertambangan atau emas dan besi merusak struktur tajuk hutan yang berdampak hilangnya fungsi intercept atau penghadangan air hujan oleh daun sehingga air jatuh ke tanah dengan energi kinetik tinggi. Dan itu yang menyebabkan terjadinya banjir. Yang kedua, penurunan kapasitas infiltrasi. Mekanisme tanpa akar pohon yang kuat dan lapisan serasah atau humus tanah yang kehilangan kemampuan untuk menyerap air di dalam tanah. Fenomena air hujan ini yang seharusnya menjadi air tanah berubah menjadi limpasan permukaan yang mengalir deras menuju sungai dalam waktu singkat. Yang ketiga, ketidakstabilan geomorfologi. Ya, ini fokus pada daerah sumber. Karakteristiknya, topografi hulu di Sumatera Barat didominasi oleh lereng sungai yang curam, sekitar 40%. Gangguan ekologisnya, aktivitas manusia di hulu merusak stabilitas lereng. Saat hujan yang ekstrim, terjadi longsoran material yang masuk ke badan sungai, memicu terjadinya banjir bandang. Yang sering disebut yaitu gelodo, yang membawa kayu-kayu dari hutan sampai ke hilir. Yang keempat adalah adanya sedimentasi masif. Erosi tanah dari lahan hulu yang gundul terbawa aliran air ke hilir.
Hal ini menyebabkan pendangkalan sungai di wilayah rendah, sehingga kapasitas tampung sungai mengecil dan air mudah meluap meskipun hujan tidak terlalu lama. Selanjutnya ada analisis ekosistem hilir dan antropogenik yang ini fokus pada Sumatera Utara. Yang, yang pertama adanya tekanan urbanisasi dan penutupan lahan. Kondisi di kota Medan dan sekitarnya mengalami pertumbuhan beton atau perumahan dan industri yang masif. Masalahnya, lahan yang dulunya daerah resapan air, yaitu rawa serta kebun, kini tertutup dengan aspal dan semen. Dampaknya terdapat saat hujan, air hujan tidak memiliki jalur masuk ke tanah, sehingga 90 sampai 100% curah hujan menjadi limpasan permukaan, yang terjadi runoff. Yang kedua, degradasi daerah aliran sungai. Penyempitan pembangunan pemukiman padat di sepanjang bantaran sungai mengurangi lebar alami sungai secara drastis. Yang terjadi sedimentasi, ini lumpur dan erosi wilayah karo atau hulu mengendap di dasar sungai di wilayah Medan, menyebabkan kapasitas tampung air menurun drastis. Kegagalan sistem drainase makro. Yang ketiga, saluran air perkotaan sering tersumbat dan, dan terdapat sampah dan tidak terintegrasi dengan debit air sungai yang menyebabkan banjir dan genangan yang bertahan lama. Masuk dengan kesimpulan, yakni berdasarkan hasil kajian saya, dapat disimpulkan bahwa bencana banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan manifestasi dari ketidakseimbangan interaksi antara aktivitas manusia dan daya dukung lingkungan. Kerusakan ekosistem ini di wilayah hulu, khususnya di sepanjang jalur penggunungan Bukit Barisan, telah menghilangkan fungsi vegetasi sebagai spot alami, yaitu untuk menyerap dan seharusnya mengatur siklus infiltrasi air ke dalam tanah yang lebih baik. Akibatnya, alih fungsi lahan ini menjadi perkebunan monokultur di Aceh dan degradasi aliran air sungai, Deli di Sumatera Utara, serta aktivitas pertambangan dan pertanian di lereng terjal Sumatera Barat secara kolektif meningkatkan volume limpasan permukaan secara drastis. Kondisi ini diperparah oleh tekanan antropogenik di wilayah hilir berupa urbanisasi yang tidak terkendali dan penyempitan sempadan sungai, sehingga air hujan tidak lagi terserap secara ekologis, melainkan berubah menjadi massa perusak yang mengancam keselamatan jiwa dan harta benda. Dan itu yang menyebabkan banyaknya korban jiwa yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Saran ya ini untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlakukan ini perlukan langkah mitigasi yang komprehensif dengan mengalihkan fokus dari sekadar pembangunan teknis struktural menuju pendekatan ekologis yang berkelanjutan. Prioritas utama ini harus diarahkan pada restorasi fungsi lahan alam, yaitu ekosistem service melalui reboisasi hutan, lindung, dan penghentian pembalakan liar yang ilegal, serta pertambangan kawasan hulu yang sangat eh, sering dilakukan. Di wilayah perkotaan, pemerintah perlu melakukan audit dan tata ruang secara ketat guna memastikan ketersediaan air, daerah resapan air, dan menata kembali pemukiman di bantaran sungai agar sesuai dengan daya tampung. Selain itu, integrasi antara solusi berbasis alam, yaitu nature based solution, dan penegakan hukum terhadap perusahaan lingkungan menjadi kunci utama dalam membangun resiliensi wilayah terhadap ancaman perubahan iklim global. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kata-kata dalam berbicara, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya pamit undur dulu.